Apa kabar? Aku yakin kabarmu baik-baik aja dan aku berharap kabarmu baik-baik aja karena kabarku sebenarnya sedikit tidak baik-baik aja. Karena apa? Karena di sini aku yakin kita semua sepakat dan kita semua mungkin punya satu kesamaan yang dimana kita sama-sama membenci perokok. Meskipun aku merokok, aku tapi benci dengan sesama perokok karena banyak banget perokok itu yang menurutku nggak punya otak, nggak punya otak. Banyak banget orang-orang perokok yang nggak punya otak, yang ngerokok sembarangan, meskipun di area yang dilarang merokok, mereka tetap merokok. Jadi itu kenapa aku juga benci perokok meskipun aku ngerokok. Tapi gini, sebenarnya ujaran atau ketidaksukaan orang-orang pada perokok itu udah mulai dari lama banget dan salah satu yang dibenci itu tuh kayak timelinenya kalau nggak salah sekitar 2024. Oke, dari 2024 kalian pasti tahu sama gambar ini. Gua kok benci sama perokok ya? Gambar Herta kayak gini. Terus habis itu, reply-nya lihat balasannya 24.000 yang komentar dan isinya mereka berdebat dan ngata-ngatain orang yang benci sama perokok. Sekali lagi, aku juga nggak suka sama perokok karena emang banyak perokok yang nggak masuk akal dan perokok yang dongo. Maksudnya dongo tuh dongo banget gitu loh. Let's say kayak gini. Ketika di tempat yang ada larangan ngerokok, jelas sebagai manusia aku nggak ngerokok. Jelas dong, ya ngapain? Maksudku seadiksi-adiksinya aku masih bisa mengendalikan adiksiku dan itulah yang membuat aku manusia. Karena manusia diberikan akal sehat sehingga ya bisa menjalankan kehidupannya dengan normal gitu. Kayak kau nggak ngerokok 1 hari 2 hari per menit gitu kan kayak nggak bikin meninggal gitu loh. Justru kita sama-sama tahu kalau ngerokok itu bikin meninggal. Nah, selain ngerokok di tempat-tempat gak masuk akal kayak di sekolah itu nggak boleh ngerokok BTW, rumah sakit juga nggak boleh, di stasiun kereta itu seingatku juga nggak boleh, dan yang kita sama-sama tahu orang yang ngerokok di jalan itu pada segoblok-gobloknya aku sebagai manusia, aku nggak pernah ngerokok di jalan. Oh, jalan yang ngebut, jalan jauh, gitu loh, kayak banyak dampak buruknya kalau kau ngudut di jalanan. Karena ya kita sama-sama tahu abu rokok itu terbang abu rokok itu terbang kena mata orang nanti. Ntar habis itu kalau orangnya kaget gitu terjatuh, antar iritasi. Syukur kalau cuma abunya doang, tapi kalau yang nyala-nyalanya bisa buta. Para perokok dongo ini selalu punya argumen. Itu kenapa punya kaca helm ditutup? Makanya pakai helm ditutup kacanya. Enggak gitu dongo. Kadang-kadang ada juga orang yang penglihatannya bermasalah, yang dimana kalau dia nutup kaca ini juga penglihatannya atau jarak pandangnya jadi berkurang gitu loh. Kok fokus di jalan dengan cara yang melihat jalan, bukan sambil ngudut gitu. Itu gitu kan. Nah, aku mau bawa kasus yang dimana menurutku kasus ini udah ya kayaknya agak lama, kayak 5 harian lalu kurang lebih. Ada orang kayak gini nih. Kita lihat videonya bareng-bareng. Tidak terima ditegur ngerokok sambil berkendara bawa bayi. Laki-laki ini pria ini pukul penegur di kawasan Palang Merah. Tuh. Tuh kan, nih lihat ibu-ibu ngebawa bayi ngudut, bayangkan. Ngisep-ngisep rokok kayak ngisep bercanda. Cuma ngerokok kayak gitu terus dibuang asapnya terus nyamping kayak gini. Abunya kena angin dong, ke belakang dong, terbang dong. Mikir gits pada kayak manusia ya. Kita udah tahu ya dia bawa anak bayi, men. Dia bawa anak bayi ya, terus dia ngudut. Bayangkan itu anak jadi apa, men? Definisi ortu layaknya anime Takopi, kagak bertanggung jawab tanpa ngejudge yang aneh-aneh. Dari kebiasaan kayak gini aku udah bisa menebak strata ekonominya tuh sebelah mana gitu. Aku yakin ada juga orang yang sekolahnya S1 S2 tapi dia tetap ngerokok di jalan. Aku tahu itu pasti ada. Cuma kalau ngelihat dari begini, kita sudah sama-sama tahu gitu. Aku yakin dalam kepalamu pasti kita memikirkan strata sosial yang gimana gitu. Kalau menurut keyakinan saya, yang kayak begini adalah orang miskin. Gimana ya? Orang miskin, kebiasaan orang miskin melintir kata gua. Hidupnya kagak aman gitu. Sampai sudah gua duga orang terbebal di dunia adalah perokok. Tuh, aneh nih. Ada yang bilang aura miskinnya kenceng. Nih, kita lanjut videonya nih. Ngudut dengan nyantai ya. Motor nggak boleh merokok, bro. Ditegur, naik motor gak boleh ngerokok bro, gitu kan. Ditegur no, wow kaget, ngambek gitu kan. Gue nggak di motor, Terus ngapa? Nanya anjing. Nah sama bang, menurut keyakinan saya mereka adalah tipe orang susah sekaligus nyusahin orang lain. Itu ortu kayak gini yang ngajak anak makan nasi 1 sendok dibagi bertiga, tapi habis makan anaknya disuruh beliin Marlboro 2 pack sama bapaknya. Itu tuh kayak gitu tuh. Nih kan kayak gini. kena abunya kena orang, baranya Tuh abunya kena orang. kena orang, nggak boleh ada aturannya. Betin.
diingetin nggak boleh, ada orang tuh ada aturannya gitu. Tapi matiin gak? Oh, nggak dipeduliin, dimatiin nggak, dan ujung-ujungnya tadi seperti adegan awal-awal dia disiram. Dia nyiram orang itu salah. Cuma orang yang ngerokok di jalan ini lebih salah lagi. Karena gini, menurut keyakinan saya, kita sebagai manusia tidak boleh tidak boleh main hakim sendiri. Cuma kalau aku ada di posisi itu dan abunya kena mataku, aku akan melakukan hal yang sama. Aku siram juga lah biar mati kan rokoknya gitu. Agak goblok gitu manusia. Tuh, disiram. Tuh dikatain, "Woi, ngentot dia bilang." Mobilnya matiin. Oh, turun ngentot ya. Turun ngentot ya. Habis turun ngentot mereka bertiga nanti ngentot. Enggak bercanda. Nah. Tuh dikejar. Lihat. Mobilnya matiin. Oh, lu ngentot. Gua bawa anak bayi anjing. Dia ngomong dengan sadar tanpa pengaruh alkohol, cuma pengaruh nikotin dan asap rokok. Dia ngomong, "Gua bawa anak kecil ngentot." Gitu. Iya, kau bawa anak kecil dan kau tahu kan anak kecil itu sangat sensitif dengan yang namanya asap rokok. Secandu-candunya aku dengan yang kayak begitu ya. Sesuka-sukanya aku menghabiskan waktu dengan gitu kan. Kayak aku nggak akan gitu di dekat anak kecil atau bayi. Ironi banget. Kan seperti biasa, strata sosialnya kelihatan gitu. Dia miskin. Masalahnya gara-gara orang miskin kayak gini nih, orang miskin kayak aku ikut turun juga dikata-katain gitu. Sebagai orang miskin, aku juga tersinggung. Karena sekali lagi nih, komennya Christian ini, aura miskinnya kencang. Aku tersinggung karena aku juga miskin. Maksudku bisa gak sih kita sesama orang miskin tuh gak bikin malu gitu loh. Aku ngerasa kayak aduh men, susah banget jadi orang miskin. Udah mah ekonomi susah, hidup susah, citranya dibikin jelek lagi sama orang-orang kayak gini. Kan agak aneh ya, sedih ya. Apa sih enaknya ngudut sambil jalan di motor tuh apa? Orang ngudut tuh duduk chill kayak gitu loh, kayak nyantai gitu loh. Ngapain kok jalan, kok harus aware dengan abu, ya itu pun kalau kok aware gitu kan. Belum lagi ntar ditegor orang. Banyak mudorotnya daripada kebaikannya. Udah kayak gitu kagak pakai helm, udah bawa anak kecil kagak dipakai helm, anaknya digendong kayak gitu, emaknya ngudut, bapaknya ngudut, gimana? Aku nggak tahu sih bapaknya ngudut atau enggak. Cuma menurut keyakinan saya ini tuh memalukan. Kasian kamu nak lahir di orang tua pekok. Suami istri ngerokok nggak pakai plat motor belakang, bawa bayi, bagus, bener, bagus. Gini bang, kita sesama orang miskin nih ya. Kita itu harus menjaga attitude bang, kata gua. Meskipun kita sama-sama gembel nih, setidaknya kita harus jaga attitude biar gak dipandang rendah. Masalahnya gara-gara orang kayak dia, orang miskin kayak aku dipandang rendah. Goblok ya, aku kesel banget anjir ngeliat kayak gini. Ada yang bilang cabut BPJS kesehatannya, aduh tapi miskin. Dilapor nih Polres Jabar, Polsek Palmerah, muka udah jelas nindan. Bisa kan ya harusnya tuh. Ngudut sambil jalan tuh ngebahayain orang banget bro. Kau tahu nggak yang lebih goblok lagi apa? Kita tonton videonya sampai habis ya. Ya justru bawa anak bayi nggak bayar rokok dong. Nah dikasih tahu nih justru bawa anak bayi jangan sambil ngerokok dong. Dia tadi struggle ya sama standar motornya ya. Bawa anak bayi ngerti kan lu? Dipukul, mak ya udah gitu. Anjing lu. Lagian lu ada aja bang. Gua bawa anak kecil ya. Pagi-pagi nggak boleh bilang nggak boleh. Lagian lu Anjing lu. aja lah bang. Gua anak sini ya. Gua anak sini ngentot. Dia ngentot sama anak sini atau apa aku nggak tahu. Cuma maksudnya gua anak sini. Cuma kalau emang kok orang-orangan Palmerah gitu, apakah artinya kau boleh melanggar peraturan gitu? Kayak maksudku hanya karena kau akamsi, hanya karena kau orang wilayah situ, apakah artinya kau boleh maksudnya bolehkah kau melanggar peraturan? Itu keceplosan tadi. Ya aku anak Kalimantan gitu. Apakah artinya aku boleh menambang hutan secara liar? Gua akamsi bro, Kalimantan nih. Itu bang, bangun sawit gitu kan tetap nggak boleh, mesti ada izinnya, mesti ada pertanggungjawabannya gitu loh. Kalau hanya karena akamsi boleh melanggar peraturan dan bertindak goblok, ya aku nggak bakal di Jakarta. Aku bakal tetap di kampungku dan bertindak goblok sesukaku gitu. Kita dari tadi ngelihat ya kalau di komen-komen ini pada
pada marah gitu kan. Kebiasaan SDM rendah udah salah masih ngotot lagi. Ya emang orang-orang miskin biasanya kayak gitu. Udah salah tetap ngotot, udah tahu ngutang, malah mereka yang marah kepada si pengutang gitu. Yang ngutang lebih galak daripada yang diutangin. Nih, didatangin sama Wisnu nih. Seriusan itu Akamsi, COD yuk. COD yuk bang, kita ngerokok bareng. Biar enak aneh ceritain cerita Nabi, ntar sambil ngerokok di depan bayi abang. Ya, terpantau sudah 5 hari tidak ada video klarifikasi serta ucapan kami orang susah. Giran kayak gitu baru ngaku orang susah gitu. Tapi di satu sisi abang-abang motor kuning ini juga ya salah karena dia nyiram gitu. Nyiram itu ya itu kan tindakan yang salah juga. Dua-duanya salah. Cuma salahnya ini lebih berat ke duo merah ini gitu. Nah, aku nggak tahu nih ini udah ditindaklanjutin apa belum. Kalau kataku mungkin nggak bakal ditindaklanjuti sih karena ya mungkin mereka juga nggak dengar atau nggak tahu gitu. Udah kalau salah ya udah salah gitu, maaf gitu atau ya udah matiin aja cabut gitu, selesai kan. Kok kehilangan sebatang berapa sih 2.000 3.000 ya udah buang aja gitu ngudut di jalan itu. Gak boleh anjir, jangan, demi apapun jangan. Yang negur kayak jagoan, lain kali kalau negur harus ada kata maaf terlebih. Nah ini aku nggak setuju nih. Lain kali kalau mau negur harus kata maaf lebih dahulu. Maaf pak ya, nggak boleh korupsi di negara kita. Ya izin, maaf kak kita nggak boleh korupsi ya di sini ya. Ibarat kata, kok sekolah nih, kok telat gurumu, maaf nak ya, lain kali nggak boleh telat. Harus ada maaf. Ini aku gak suka dari Indonesia. Negur itu harus sopan. Enggak anjing. Kritik, tegur itu gak ada syaratnya harus sopan. Gak ada. Itu mah akal-akalan orang sini aja yang kalah debat gitu. Anak kalau kataku ya anaknya mesti dicabut hak asuhnya, dicabut dari kedua orang tuanya. Masih gak layak buat ngebesarin anak orang kelakuannya kayak gitu. Aku ngerasa ya orang tuh kalau semakin salah semakin nyaring teriaknya. Orang kalau dia udah tahu gak bener dia makin sering ngotot karena apa? Dengan mengeraskan suaranya artinya dia menunjukkan dominasi, yang dimana dominasi itu ditujukan untuk menutupi kesalahannya, kurang lebih kayak gitu. Jadi wajar kalau ada orang-orang tolol yang kalau salah marah-marah. Ya maksudnya bukan wajar aku mewajarkan itu, cuma secara pemikiran emang biasanya kayak gitu. Nah masalahnya ya kan komentar-komentar tadi yang ngata-ngatain orang perokok tadi menurutku wajar banget. Dan itu ada di IG. Ya kan? Ya setidaknya aku bisa mengkategorikan IG otaknya sedikit lebih di atas lah. Dan sekarang kita lihat ke komen TikTok. Komen TikTok lucu. Yuk belain yang ngebawa bayi. Bukan merokok sambil berkendaranya memang salah, tapi dia emosi karena tiba-tiba tangannya disiram pakai air. Wajar lah kena tampol. Lu juga wajar kena tampol kalau ngerokok di jalan, abunya kena mata orang, lu ditampol. Seru-seru ya. Gua tim baju merah. Netizen kok pada dukung baju merah ya? Ya karena banyak yang goblok guys gitu loh. Terlalu ngurusi urusan orang lain katanya. Kalau abunya kena mata gua, jadi urusan gua. Ini kita lihat kesalahan berpikir lain nih. Sedangkan yang negur nggak pakai helm, tegur itu kendaraan besar asap atau debunya melebihi asap rokok. Ini adalah bentuk kesalahan berpikir, kecacatan logika, bentuk SDM rendah dan ketololan umat manusia, terutama orang Indonesia. Pratama ya, jadi gini Mas Pratama. Membandingkan hal buruk satu dengan hal buruk lain tidak membuat hal yang buruk satu ini menjadi lebih baik atau hal satu ini menjadi lebih benar gitu. Ibarat kata, ya udahlah, nggak apa-apa. Dia kan cuma korupsi, daripada ini ngebunuh orang. Dua-duanya kan sama-sama kriminal bang. Ininya nggak ada mikir beats kids mikir. Lanjut nih. Negurnya yang sopan mungkin bapak dan istrinya pasti ngerti dah. Udah ditegur sekali. Loh ngapa dia ngomong kayak gitu? Buat pelajaran, negur orang cukup sekali aja, jangan berulang-ulang. Kalau orang ngerti pasti paham. Kalau orang merasa salah pasti waktu ditegur langsung bertindak matiin rokoknya. Kita urusin hidup kita sendiri waktu di jalan. Udah patuh belum? Sok bijak. Ini logical fallacy yang lain. Pengen terlihat sebagai bigger person atau terlihat bijak. Padahal poin argumennya 0, kosong, nada, 0, none. Ini kalau kita ubah nih, buat pelajaran, negur orang sekali cukup. Oke. Lain kali kita negor anggota-anggota atas kita ya, yang pemegang keputusan, negornya cuma sekali. Peraturan lu aneh. Gua kagak suka karena peraturan itu bla 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 bla. Nggak ada demo. Sekali ditegur cukup gitu kan. Kalau merasa bersalah pasti ngerti, dibaikin peraturannya. Orang korupsi juga kayak begitu. Orang korupsi tegurnya sekali aja, jangan korupsi. Nah selesai. Karena apa? Udah ditegur sekali.
Kalau dia paham dia nggak akan korupsi. Kalau misalnya ditegor jangan korupsi tapi masih ngelakuin korupsi, artinya ya kita jangan ngurusi urusannya dia. Kan yang korupsi dia. Dia kan cuma ngambil duit yang udah dianggarkan gitu loh. Kita nggak ada urusan, itu urusannya dia. Kan kelihatan ya tololnya orang-orang so bijak ini apa gitu loh. Emang banyak orang goblok di dunia. Orang-orang goblok di dunia ini dikasih platform malah makin goblok. Gobloknya makin terekspos gitu kan. Nah ini sama aja kayak kasus yang 2024 kemarin. Orang ini cuma ngomong, gua kok benci sama perokok ya. Terus isinya di sini 24.000, isi hate comment. Ya aku nggak kaget sih kalau TikTok itu emang dinobatkan sebagai aplikasi kandang monyet gitu. Emang banyak orang goblok sih, setuju sih aku. Udah lah itu aja dulu, terserah kau mau komen apa di kolom komentar. Meskipun aku juga ngudut, aku juga benci sama orang yang ngudut sembarangan gitu loh. Masalahnya orang-orang kayak gini tuh merendahkan derajat kita gitu. Najis. Komentar di bawah apa yang mau kasih tahu, apapun itu pendapatmu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Aku juga nggak peduli sebenarnya kau mau komen, subscribe, like atau apa. Aku nggak peduli demi apapun. Tapi kalau 100.000 subscriber aku bakal refill rambut. Nggak penting, nggak penting. Ya udah itu aja dulu. Jangan lupa di hype video ini. Dadah.